Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Yesus Kuatku yang membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Selamat juga memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang tiada habisnya di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu inilah Tuhan yang selalu menjadi pedoman, pegangan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini adalah Small Things Matter. Diambil di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa keberhasilan, kesuksesan yang besar, suatu pencapaian yang besar, selalu dimulai dari sebuah langkah yang kecil. Secara manusia tentu kita bangga ketika kita sudah mencapai satu titik pencapaian dalam kehidupan kita, atau ketika kita melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam ayat yang kita baca tadi, Allah memperhatikan juga bagaimana seseorang ketika mereka melakukan hal-hal yang kecil. Bahasa aslinya di sini adalah hal-hal yang kecil ini adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dianggap mungkin tidak bernilai, tidak dilihat oleh orang. Tetapi Allah memperhatikan bagaimana ketika seseorang melakukan hal-hal yang kecil dengan setia dan bertanggung jawab. Kata asli dari setia ini dengan konsisten. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat setia dan bertanggung jawab dalam melakukan hal-hal, dimulai hal-hal yang kecil, tentu semua harus dimulai dari dalam diri kita. Yang dimulai dari bagaimana kita menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti apa hidup kita, semua dimulai dari bagaimana sikap hati kita. Di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23 katakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hati yang tidak benar akan merusak benih Allah yang baik di dalam diri kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita perlu untuk selalu hidup dekat dan taat kepada Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan. Betapa pentingnya hidup di dalam kendali dan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setiap orang bisa saja berhasil di dalam kehidupan mereka. Tetapi kebenaran firman Tuhan juga mengajar kita bahwa Allah memperhatikan bagaimana ketika seseorang melakukan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan mereka. Mereka yang melakukan hal-hal yang kecil dengan setia dan benar. Hal-hal kecil seperti bagaimana kita menggunakan waktu kita,
hal-hal kecil bagaimana kita mengatur keuangan kita, dan sebagainya. Hal-hal yang orang lain mungkin tidak tahu, tidak lihat, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, bagaimana kita mulai membiasakan hadir untuk tepat waktu, bahkan lebih baik lagi sebelum pada waktu yang ditentukan. Bagaimana kita bisa memulai dengan mengantri, menunggu giliran kita dengan sabar. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan berbangsa. Tetapi hal-hal yang sederhana inilah yang Tuhan juga lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kolose 3 ayat 23-24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jangan lupa di dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, baik hal yang kecil maupun hal yang besar, Allah memperhatikan. Hal yang kecil pun Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan setia dan benar, maka Tuhan tentu akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami di dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus hidup Tuhan. Engkau Allah yang memperhatikan dan Engkau Allah yang adil. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kehidupan kami. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Berkatilah juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, hingga bagian pemerintahan yang paling bawah sekalipun Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. Berikan situasi keamanan yang baik juga, damai sejahtera yang baik, supaya dengan situasi keamanan dan damai sejahtera yang baik Tuhan, kami juga Tuhan boleh beraktivitas lebih leluasa, berkumpul bersama, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat, merdeka.